Selamat datang dan selamat bergabung dalam materi pemrograman berorientasi objek atau PBO. Pada kesempatan ini kita masuk pada seri ke-6 dari materi pemrograman berorientasi objek. Pada seri-seri sebelumnya kita sudah membahas atau kita sudah melihat materi mengenai konsep dasar PBO yang sebelumnya kita sudah review dasar-dasar pemrograman tentunya ya. Kemudian kita sudah pada seri sebelumnya kita sudah bahas mengenai konsep dasar PBO. Kemudian kita sudah juga membahas mengenai pengenalan kelas dan objek. Kita sudah lihat cara penulisan kelas, cara mendefinisikan kelas maupun objek, cara panggil objek, inisialisasi objek dan lain-lain. Kemudian kita sudah membahas juga pada seri sebelum ini yaitu mengenai access modifiers, di mana access modifiers ini ada 3 access modifiers utama, yaitu public, protected, dan private. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita masuk pada konstruktor. Jadi untuk seri yang ke-6 ini, seri dari pemrograman berorientasi objek ini, kita akan membahas mengenai konstruktor dalam pemrograman, khususnya dalam pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, apa itu konstruktor? Dari definisi singkatnya, pada umumnya ini konstruktor ini didefinisikan sebagai member function, special member function yang akan dieksekusi terlebih dahulu saat pembuatan objek. Jadi ketika kita membuat objek, ini yang paling pertama akan didefinisikan, akan dieksekusi, yaitu konstruktor. Konstruktor biasanya digunakan untuk inisialisasi member-member atau melakukan persiapan lainnya. Inisialisasi member-member dari kelas atau persiapan lainnya ketika kita mengisi nilai atau mengisi parameter dari objek-objek yang kita buat. Dalam mendirikan konstruktor mirip seperti kita mendirikan function. Jadi ketika kita membuat konstruktor sama seperti kita mendirikan function atau membuat function atau metode dalam kelas. Hanya saja konstruktor harus menjadi member dari kelas. Yang membedakan ini konstruktor, dia harus menjadi member dari kelas. Jadi kalau misalnya ada kelas siswa, konstruktornya konstruktor siswa, dan dia berada di dalam kelas, menjadi member dari kelas. Dan kemudian harus memiliki identitas yang sama dengan kelas tersebut. Jadi kalau ada kelas siswa, konstruktornya harus juga konstruktor siswa, dan tidak memiliki return type. Jadi ini konstruktor ini tidak mengembalikan nilai ya. Nanti kita lihat di contoh seperti apa. Kemudian cara penulisan dari ini konstruktor bisa dilihat pada layar ini. Di sini kalau misalnya ada kelas diikuti dengan nama kelas, misalnya siswa, manusia, mobil, atau benda lainnya. Kemudian kita buka kelas ini, kemudian kita buat access specifiers public. Nah, di sini labelnya public, member function, kelasnya di sini ada nama kelas, kemudian diikuti dengan ada parameter. Nah, ini berupa konstruktor. Nah, yang bisa membedakan konstruktor dengan function yang lain yaitu kalau konstruktor ini nama konstruktornya sama seperti nama kelas. Jadi kalau misalnya ada kelas persegi panjang atau kelas bujur sangkar, berarti kalau konstruktor namanya bujur sangkar diikuti dengan parameter mungkin sisi. Atau kelas persegi panjang, berarti di sini konstruktor persegi panjang diikuti dengan parameter panjang lebar. Kemudian ada fungsi-fungsi lain mungkin di bawah yang bukan konstruktor, itu mungkin nama fungsinya hitung luas, hitung kelilin, dan lain-lain ya. Jadi ketika kita membuat konstruktor, ada karakteristik yang harus kita perhatikan, yaitu konstruktor ini memiliki identitas yang sama seperti identitas dari kelas. Jadi kalau kelasnya mahasiswa, konstruktornya mahasiswa. Kalau kelasnya persegi panjang, konstruktornya harus persegi panjang. Ya, nama konstruktornya sama dengan nama kelas. Kemudian
Konstruktor tidak memiliki return type, jadi dia tidak mengembalikan nilai. Tidak seperti misalnya fungsi menghitung luas, jadi dia kembalikan berarti nilai luas, atau fungsi menghitung keliling, berarti dia kembalikan nilai keliling ya. Kemudian, tapi kalau ini konstruktor tidak memiliki return type karena tidak ada yang akan dia kembalikan, nilai yang tidak ada nilai yang akan dikembalikan. Beda dengan fungsi yang tadi yang sudah disebutkan, fungsi keliling atau fungsi menghitung luas. Kemudian, konstruktor harus berada dalam label public. Jadi ini konstruktor ini tidak boleh berada pada label private atau protected. Jadi dia harus ada di dalam label public ya. Konstruktor ini karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang keempat, konstruktor tidak bisa dipanggil dari luar kelas. Jadi ini konstruktor ini hanya bisa digunakan oleh kelas tersebut. Jadi kalau kelas siswa, konstruktor siswa hanya bisa digunakan oleh kelas siswa dan tidak bisa digunakan dalam di luar kelas. Misalnya dalam fungsi utama dan lain-lain itu tidak bisa digunakan ini konstruktor. Kemudian contoh programnya bisa dilihat di sini, ada program C++ yang dibuat dengan judul konstruktor atau nama filenya konstruktor. Di sini di samping adalah contoh program untuk mencontohkan bagaimana cara penggunaan konstruktor. Jadi ini contoh sederhana saja bagaimana konstruktor ini bisa berfungsi. Kelas siswa mempunyai member function yang spesial, yaitu konstruktor dengan nama yang sama seperti nama kelasnya. Jadi bisa dilihat di sini dibuat kelas siswa, di dalamnya ada label public atau ada access specifier public yang member kelasnya di situ ada siswa ya. Jadi siswa, member kelasnya di sini ada siswa. Jadi kalau dilihat sepintas ini mirip dengan penulisannya, mirip dengan fungsi ya. Sama seperti fungsi, tapi yang membedakannya kalau fungsi mungkin fungsi hitung nilai atau hitung umur, sedangkan kalau di sini namanya itu, nama konstruktornya sama dengan nama kelas. Jadi kalau kelas siswa berarti konstruktornya siswa ya. Kemudian konstruktor tersebut tidak memiliki return type ya. Kita lihat ketika kita mendefinisikan member kelas siswa, member kelas siswa ini kita definisikan di sini hanya menampilkan konstruktor terpanggil, sedangkan tidak ada return type-nya, tidak ada di dalam sini. Tidak ada return type ya. Kemudian parameter akan bertugas untuk mengeluarkan keluaran saat pembuatan objek dengan cout yang berisi konstruktor terpanggil. Jadi parameter ini akan menampilkan pesan bahwa konstruktor terpanggil. Jadi di sini definisi dari untuk baris ini merupakan definisi dari konstruktor. Nah, ketika kita buat objek objek Budi sebagai siswa. Jadi di sini kita buat objek dengan nama objek Budi. Nah, dia bagian dari kelas siswa. Ketika kita panggil, nantinya program ini akan menampilkan pesan atau hasil dari program ini, yaitu konstruktor terpanggil. Ketika Anda mencoba program ini dan telah menghasilkan konstruktor terpanggil, berarti Anda sudah berhasil atau kita sudah berhasil membuat program yang di dalamnya terdapat konstruktor siswa ya. Itu contoh program sederhana dari penggunaan konstruktor. Selanjutnya, contoh program yang lebih kompleks lagi. Konstruktor dapat didirikan tanpa menggunakan parameter atau menggunakan parameter. Jadi konstruktor itu bisa menggunakan parameter sama seperti tadi. Kalau yang ini konstruktor yang tidak menggunakan parameter ya, parameternya ini kosong. Jadi ini konstruktor ini bisa menggunakan parameter atau tidak menggunakan parameter. Konstruktor yang tidak mempunyai parameter disebut sebagai default constructor. Jadi kalau tidak menggunakan parameter itu disebut default constructor. Di samping ini adalah contoh penggunaan konstruktor dengan menggunakan parameter. Jadi ini pembuatan konstruktor dengan menggunakan parameter. Jadi seperti biasa kita buat program itu dibuka dengan headernya include IOStream. Nah, di sini untuk program ini karena saya menggunakan string nama di program di dalamnya, jadi saya panggil library untuk string, include string ya.
Kemudian kita buat kelas siswa, di dalamnya public, di situ ada name dan ada string nama. Tipe datanya string. Nah, ini untuk memanggil tipe data string ini, karena kalau di C++ kan tidak mengenal secara default tidak mengenal tipe data string. Kita harus pakai library untuk string supaya dia bisa kenal. Jadi di sini string nama. Siswa, di sini ada konstruktor siswa, karena kan kenapa kita harus langsung mengetahui bahwa ini adalah konstruktor? Karena ciri-cirinya itu konstruktor itu namanya sama seperti nama kelas. Jadi di sini ada kelas siswa, di sini konstruktor siswa. Siswa di dalam ada parameter. Parameternya adalah inim dan string i nama. Nah, kemudian di set name ini, yang name ini ditarik dari inim. Name itu inim. Jadi inim yang dimasukkan di sini yang ada di parameter ini, yang merupakan parameter itu nilainya seperti itu, nilainya sebagai name. Sedangkan yang inama nilainya sebagai nama. Kemudian di sini kita buat fungsi untuk cetak data. Jadi bisa dilihat ya perbedaan fungsi member function, ini fungsi sebagai member class dan ini konstruktor sebagai member class ya. Di sini fungsi cetak data cout name tampilkan name ya. Cout nama tampilkan nama. Ya, nama ini diambil dari nama sini, kemudian diset dari parameter yang di setting dalam konstruktor i nama ya. Kemudian kita buat fungsi utama, kita tutup ya, tutup kelasnya ditutup, kita buat fungsi utama. Nah, di dalam fungsi utama kita buat objek. Nah, objek itu bisa didirikan di dalam kelas maupun di luar kelas. Di sini kita buat objek Joko dengan yaitu bagian dari kelas siswa dengan nilainya yang pertama ini name ya kan, karena ini siswa ini itu yang pertama itu di input name, kemudian namanya Joko Good, kemudian yang kedua siswa Adi name 234 dengan nilai nama Adi Beta, kemudian siswa Jody dengan name 345 dengan nama Jody Nice. Misalnya seperti itu, kita inputkan, baru kita cetak, kita panggil fungsi untuk cetak data. Cetak data untuk objek Joko, cetak data untuk objek Adi, cetak data untuk objek Jody ya. Ketika kita run program ini, dia akan menampilkan data yang ada di sini. Joko Good, NIM 123, NIM 234 untuk Adi Better, dan NIM 345 untuk Jody Nice ya. Bisa dilihat ini konstruktor ini dibuat untuk ketika kita mau memasukkan nilai dari kelas itu, nilai dari objek yang adalah bagian dari kelas. Jadi kalau kita memasukkan objek Joko, kita panggil konstruktornya siswa Joko 123 Joko Good, di setting, langsung di setting ya. Jadi seperti itu untuk contoh program konstruktor yang menggunakan parameter. Parameter di sini adalah inim dan inama. Jadi itu konstruktor. Parameternya bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Itu parameter dalam konstruktor atau konstruktor yang menggunakan parameter. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan overloading konstruktor. Kita juga dapat melakukan overloading pada konstruktor. Jadi overloading ini bukan cuma untuk fungsi, tapi bisa juga pada konstruktor. Jadi kalau kita pernah dengar pada pembahasan sebelumnya mengenai function overloading, di sini kita juga membahas mengenai construction overloading atau overloading konstruktor, yaitu membuat banyak konstruktor dengan identitas yang sama tapi dengan parameter yang berbeda. Jadi lihat identitasnya sama tapi parameternya berbeda. Bisa dilihat di sini cara penulisannya seperti ini. Contoh kita buat kelas siswa. Jadi konstruktornya di dalam ada konstruktor siswa dengan parameter inim, satu parameter ini ya, satu parameter, tapi tetap namanya sama dengan nama kelas. Jadi itu disebut dengan konstruktor. Kemudian yang kedua, konstruktor kedua, siswa
ya, sama dengan nama kelas siswa. Kemudian di situ ada parameter string inama, sama, masih satu parameter lagi. Kemudian yang ketiga, kita buat konstruktor siswa dengan dua parameter. Di sini ada inim dan string inama, ya. Jadi di sini bisa dilihat ini yang dimaksud dengan overloading constructor, yaitu konstruktor dengan identitas yang sama, semuanya identitas siswa, tapi dengan parameter yang berbeda, ya. Di sini parameter sama-sama satu, tapi parameternya beda. Di sini inim dan di sini string inama. Kemudian yang di sini parameternya jumlah parameternya berbeda dengan yang konstruktor sebelumnya. Dengan melakukan overloading pada konstruktor memungkinkan kita untuk menginisialisasi objek disertakan memberikan argumen secara fleksibel. Jadi dengan adanya ini konstruktor overloading ini, kita bisa melakukan menginisialisasi objek. Jadi ketika kita buat objek, kita bisa inisialisasi objek tersebut secara fleksibel. Nah, inisialisasi akan dapat menyesuaikan konstruktor mana yang akan dimasuki berdasarkan argumen yang diberikan saat inisialisasi objek. Jadi kalau misalnya dari contoh ini ada kelas siswa dan sini ada siswa inim in string nama, siswa inim in string nama. Kalau misalnya kita buat objek Joko, kita mau masukkan nama Joko, tentunya yang kita panggil itu konstruktor yang kedua ini, karena di sini konstruktor yang memuat string inama. Kalau kita panggil yang inim ini tidak cocok, karena yang kita maksud adalah untuk menginput, menginisialisasi nilai dari objek Joko untuk nama Joko, ya, seperti itu. Kalau kita mau panggil Joko menginisialisasi nim dari Joko, maka kita panggil konstruktor yang pertama. Kalau kita mau inisialisasi nilai dari nim dan nama Joko, maka kita panggil konstruktor yang ketiga, ya, seperti itu. Selanjutnya, contoh program untuk overloading constructor. Nah, di sini kita buat program dengan nama file constructor.cpp. Nah, di sini kita buka dengan header ya stream dan string. Nah, kita di sini buat kelas siswa dengan label private untuk nim dan string nama. Nah, tentunya untuk private berarti member kelas ini hanya bisa digunakan dalam kelas tersebut. Kemudian public, kita buat public. Di sini ada konstruktor siswa dengan satu parameter yaitu int, kemudian siswa dengan parameter string, kemudian siswa dengan parameter int inim dan string inama, kemudian fungsi void cetak. Nah, di sini kita definisikan ini konstruktor di setelah kita definisikan ini kelas. Nah, di sini kita definisikan caranya seperti pembahasan waktu lalu, siswa (2) siswa. Nah, ini sini kelas siswa ini mewakili kelas, kemudian siswa yang ini konstruktor siswa inim, ya. Kemudian di dalam konstruktor siswa inim ini kita masukkan bahwa nim sama dengan inim. Jadi inim yang dimasukkan di sini direkam sebagai nim. Kemudian nama tidak ada nama. Kemudian cout konstruktor satu terpanggil. Jadi yang disimpan sebagai inim hanya satu parameter yaitu int nama. Kemudian yang kedua, konstruktor yang kedua yaitu siswa string inama. Yang di sini inama disimpan sebagai nama. Kemudian nimnya diset sebagai 0. Jadi yang di sini inama yang dipanggil di sini dalam konstruktor ini hanya
nama dari siswa tersebut. Kemudian kita cetak untuk membuktikan bahwa konstruktor itu berjalan, kita cetak konstruktor 2 terpanggil. Kemudian siswa konstruktor yang ketiga, kita buat siswa titik 2 siswa inim dan string inama. Nim sama dengan inim, nama sama dengan inama. Kemudian kita cetak konstruktor ketiga terpanggil. Nah, ini bagian dari kelas ya, ini semua bagian dari kelas. Di sini walaupun berada di luar definisi kelas, tapi di sini kita cara mau definisikan ini member function itu dengan cara seperti ini. Kalau di sini konstruktornya didefinisikan seperti kita mendefinisikan function ya. Kemudian kita definisikan member function siswa untuk cetak. Yang ini, yang void cetak kita definisikan cout, cetak nim, kita cetak nim, pesan nim, kemudian diisi dengan nilai nim. Kemudian nama diisi dengan nilai nama. Kita buat fungsi utama siswa Budi, kita isi 1, 2, 3. Budi cetak. Nah, di sini ketika kita masukkan, kita panggil konstruktor siswa, kita panggil objek Budi dengan nilai 1, 2, 3 ini, kita isi itu langsung terbaca sebagai konstruktor yang pertama ini ya, konstruktor pertama. Kemudian ketika kita panggil siswa Adi, dan di sini ada coding tanda petik Adi better. Nah, di sini kita langsung otomatis memanggil konstruktor yang kedua yang di dalamnya ada menggunakan parameter string inama. Kemudian ketika kita panggil siswa Joko dengan nim dan nama, itu otomatis akan panggil konstruktor yang ketiga, yang di dalamnya ada parameter inim dan string inama ya. Ketika kita panggil cetak, Budi cetak, Adi cetak, dan Joko cetak, dia akan muncul seperti pada tampilan hasil program yang ada ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana itu overloading konstruktor terjadi. Jadi di mana kita membuat konstruktor dengan identitas yang sama, tapi parameternya berbeda di dalam satu kelas. Itu yang dimaksud dengan overloading konstruktor. Jadi hal seperti ini dimungkinkan dalam pembuatan kelas atau pembuatan konstruktor. Kemudian apa yang dimaksud dengan default constructor seperti tadi yang kita sudah bahas. Kalau yang tadi konstruktor yang menggunakan parameter di dalamnya, dan saat ini di sini kita bahas poin yang kedua, yaitu konstruktor yang tidak menggunakan parameter di dalamnya. Nah, yaitu kalau kita lihat dalam penulisan konstruktor, di sini ada siswa tidak menggunakan parameter. Kemudian siswa menggunakan parameter inim. Kemudian siswa menggunakan parameter string inama. Kemudian siswa menggunakan parameter inim dan string inama. Nah, di sini tiga yang di bawah ini merupakan konstruktor yang menggunakan parameter, sedangkan yang siswa tidak menggunakan parameter ini yang akan kita bahas saat ini, yaitu yang disebut dengan default constructor atau konstruktor yang tidak menggunakan parameter dalam pendefinisiannya, dalam inisialisasinya. Nah, default constructor adalah konstruktor yang tidak mempunyai parameter atau menggunakan parameter tapi sebagai default parameter. Nah, parameter yang sudah diinisialisasi, default parameter atau parameter yang sudah diinisialisasi. Default constructor biasanya otomatis diciptakan oleh C++ atau compiler saat kompilasi ya. Kalau di sini kita gunakan compiler yaitu dev C++. Default constructor biasanya otomatis diciptakan. Jadi di default constructor ini biasanya otomatis diciptakan jika kelas tersebut tidak memiliki constructor. Jadi kalau di dalam kelas kita membuat kelas kemudian tidak diinisialisasi konstruktornya, maka otomatis kelas ini dalam C++ akan dibuat otomatis default konstruktornya. Jadi bukan berarti ketika kita tidak
buat ini default, kita tidak buat konstruktor, bukan berarti itu tidak apa-apa ketika kita membuat program dalam C++. Itu sebenarnya dari compiler atau dari dev C++ dalam hal ini yang kita gunakan itu sudah membuat secara otomatis default constructor. Tapi jika kita telah membuat constructor di dalam kelas, kita wajib untuk membuat default constructor. Jadi ketika kita buat constructor, misalnya nih siswa in name, siswa string in nama, siswa in name string nama, seharusnya kita wajib untuk membuat default constructor, yaitu siswa yang kosong ini, siswa tidak ada parameter ini, atau default constructor untuk siswa. Default constructor digunakan untuk mengerjakan tugas seperti konstruktor lainnya. Di saat pengguna membuat objek atau kita membuat objek dari kelas tersebut, dari kelas yang kita buat ini, tanpa menyertakan argumen saat instantiation, maka saat itulah default constructor berfungsi. Jadi ketika kita tidak menggunakan argumen, maka itu default constructor berfungsi, dia akan secara default memasukkan nilai-nilai itu dalam sebagai argumen dalam fungsi atau dalam konstruktor ini, ya. Di saat kita sudah mendirikan konstruktor atau beberapa konstruktor yang disertai dengan parameter, maka default constructor otomatis tidak akan dibuat oleh compiler. Jadi ketika kita membuat konstruktor yang ini, ketika kita membuat konstruktor yang 3 di bawah ini, maka ini compiler atau dev C++ dalam hal ini tidak akan membuat default constructor, tidak akan membuat default constructor. Lain halnya ketika kita tidak membuat satupun konstruktor. Ketika kita tidak membuat satupun konstruktor, maka dev C++ akan otomatis membuat ini konstruktor default, ya. Jika kita tidak mendirikan default constructor, program akan bermasalah ketika kita mencoba untuk membuat objek tanpa menyertai argumen. Jadi ini masalahnya jika kita tidak membuat constructor di dalam kelas, ya. Jika kita tidak membuat default constructor, misalnya kita sudah buat ini 3 konstruktor siswa in name, siswa in string nama, siswa in name string nama. Ketika kita panggil objek yang tanpa parameter yang di dalamnya, maka tanpa parameter atau tanpa argumen, kita tidak buat argumen, maka itu program akan bermasalah. Dan biasanya pesan error dari compiler akan menyarankan untuk membuat default constructor pada kelas. Nah, jika ini terjadi, biasanya error yang akan muncul yaitu mengenai ini, bahwa kita tidak membuat default constructor pada kelas. Nah, ini contoh dari penggunaan default constructor dalam program. Jadi di sini kita buat kelas siswa, di situ ada private name string nama. Di sini seharusnya kita harus buat siswa dengan default constructor, yaitu yang kosong ini. Jadi ketika kita tidak memasukkan argumen, kita memanggil jadi ini argumen maksudnya seperti ini. Kita buat di sini di bagian fungsi utama kita panggil siswa Jody. Nah, siswa Jody ini kita tidak menyertakan argumen di dalamnya. Beda dengan siswa Budi, ketika kita panggil siswa Budi kita menyertakan argumen. Jadi argumen ini dia akan baca dan dia akan cocokkan dengan konstruktor mana ini. Nah, dia akan cocokkan konstruktor mana. Nah, itu argumen yang dimaksud ini, yang di sini ini argumen. Kemudian dari pembuatan kelas ini lanjut lagi. Di sini ada private in name dan string nama. Kemudian publicnya, ya ingat ya, konstruktor itu harus berada di label public, ya. Harus berada di label public. Kemudian siswa dengan default constructor, kemudian siswa dengan parameter in, kemudian siswa dengan parameter string, kemudian siswa in name string in nama. Void cetak untuk member function, untuk fungsi. Kemudian kita definisikan konstruktornya dan fungsi-fungsinya. Nah, sini siswa dengan siswa dengan default konstruktor siswa, name-nya di set 0 dan namanya di set tidak ada nama, ya. Jadi dipanggil ketika kita panggil
kita buat objek dan kita sertakan argumennya sebagai konstruktor yang default ini, maka dia akan otomatis setting bahwa NIM-nya 0 dan namanya tidak ada nama. Selanjutnya siswa .2.2 siswa inim, dia akan definisikan itu sebagai NIM-nya sebagai inim dan namanya tidak ada nama. Kemudian siswa .2.2 string inama, dia akan definisikan sebagai namanya diambil dari inama dan NIM-nya kosong 0. Kemudian dia tampilkan konstruktor 2 terpanggil. Kemudian siswa .2.2 siswa inim string inama, NIM-nya diset sebagai inim, namanya diset sebagai inama. Dan tampilkan pesan konstruktor 3 terpanggil. Kemudian fungsi dari cetak dari bagian kelas siswa di situ kita akan menampilkan NIM dan cout nama. Kemudian kita buat fungsi utama. Di sini kita panggil dalam contoh ini siswa Jody dengan default constructor. Nantinya yang akan tercetak di situ, jadi ini langsung saja di hasil programnya. Jadi kita panggil Jody dan kita cetak itu Jody, objek Jody, dia akan tampilkan default constructor terpanggil dan NIM ini 0 sesuai dengan ini, NIM 0 dan tidak ada nama sesuai dengan ini, di set tidak ada nama ya. Kemudian siswa Budi kita set itu 123, berarti itu dibaca sebagai NIM 123 dan nama tidak ada nama, dan dia akan sebutkan bahwa konstruktor 1 terpanggil. Kemudian konstruktor 2 terpanggil diambil dari sini ketika kita definisikan ini objek siswa Adi. Siswa Adi, di situ ada nama Adi Better. Di set ketika kita hanya memasukkan string nama, di set di situ NIM 0. Jadi NIM 0 nama Adi Better. Kemudian yang konstruktor 3 terpanggil, kita definisikan objek Joko sebagai bagian dari kelas siswa. Joko NIM 345 Joko Joker. Joko panggil fungsi cetak. Di situ akan tampilkan inim ini sebagai NIM, inama sebagai nama Joko Joker. Jadi itu penjelasan dari default constructor, dan demikian untuk penjelasan dari saya untuk materi konstruktor. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi pada materi-materi pemrograman berorientasi selanjutnya.